Pernahkah kalian berada dalam situasi di mana kalian ingin sekali meyakinkan orang lain, entah itu teman, saudara, atau rekan kerja? Tapi saat berbicara, rasanya biasa saja, tidak menyentuh hati mereka, bahkan tidak ada efek apa-apa? Nah, di video kali ini, kita akan membahas cara menyusun argumentasi yang efektif, sehingga kata-kata kita bisa dipercaya dan menggerakkan orang, menggunakan pendekatan klasik dari seorang filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero. Cicero, seorang filsuf Romawi, mengajarkan bahwa tidak hanya isi dari ucapan kita yang penting, tapi juga cara kita menyampaikannya. Dalam filosofi ini, kita tidak boleh hanya fokus pada kesenangan atau kemenangan pribadi, apalagi jika itu merugikan orang lain. Retorika yang baik adalah ketika kita mampu berbicara kebenaran dan mengajak orang lain pada kebajikan. Pertama, pentingnya isi dan bungkus dalam berbicara. Menurut Cicero, seperti halnya orang Jawa yang punya logika, wadah lan isi, wadah dan isi, dua-duanya harus bersih dan rapi. Jika hanya salah satu yang baik, baik itu wadah atau isi, maka hasilnya akan tetap rusak. Isi adalah jiwa dari apa yang kita sampaikan, dan isi yang mantap berasal dari luasnya wawasan kita. Cicero bilang, ruangan tanpa buku itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Artinya, semakin kita banyak membaca dan belajar, semakin kita mampu menyusun argumen yang kuat. Ketika kita banyak membaca, wawasan kita menjadi luas dan dalam. Ini adalah kunci pertama untuk menyampaikan pesan yang baik dan menyentuh. Isi yang kita sampaikan bukan hanya sekadar kata-kata kosong, tetapi syarat dengan nilai-nilai kebijaksanaan. 2. Belajar dari sejarah. Tips kedua dari Cicero adalah pentingnya belajar dari sejarah. Jika kamu tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum kamu lahir, maka kamu tetap menjadi anak-anak, kata Cicero. Ini adalah pengingat agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama dari masa lalu. Sejarah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Dengan memahami sejarah, kita bisa menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Belajar dari sejarah memungkinkan kita untuk mempersiapkan argumen yang lebih kuat dan relevan dengan konteks saat ini. 3. Integritas. Lakukan sebelum bicara. Banyak dari kita mungkin sering mendengar bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan itu benar adanya. Kita mungkin bisa berbicara tentang kebaikan, tentang pentingnya kejujuran, atau bahkan tentang kesuksesan. Namun, semua itu hanya akan bermakna jika apa yang kita katakan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, Cicero, seorang filsuf Romawi, mengajarkan bahwa kita harus menjadi contoh dari apa yang kita sampaikan. Ini adalah kunci dari integritas, melakukan sebelum bicara. Bayangkan, ketika kita berbicara tentang pentingnya kejujuran, tetapi pada saat yang sama kita melakukan kebohongan kecil, orang lain akan langsung kehilangan kepercayaan. Kata-kata kita tidak lagi bermakna karena tindakan kita tidak mendukung apa yang kita ucapkan. Inilah sebabnya mengapa integritas sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita konsisten antara perkataan dan perbuatan, orang lain akan lebih menghormati dan mempercayai kita. Mereka melihat bahwa kita bukan hanya berbicara untuk terlihat baik, tapi kita benar-benar menjalankan apa yang kita katakan. Mulai dengan langkah nyata dalam menjalankan integritas. Lakukan sebelum bicara. Jika kita ingin mempengaruhi orang lain, kita harus menunjukkan dengan tindakan bahwa kita berkomitmen pada nilai-nilai yang kita pegang. Dengan begitu, bukan hanya kata-kata kita yang akan didengar, tetapi juga contoh nyata dari kehidupan kita yang akan menjadi inspirasi bagi orang lain. 4. Terbuka dan mudah dihubungi. Sebuah prinsip penting dalam membangun hubungan yang kuat, terutama ketika kita ingin menyampaikan ide atau berbagi ilmu. Saat kita terbuka, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk lebih mengenal kita, memahami apa yang kita bicarakan,
dan merasa nyaman untuk bertanya atau berdiskusi. Ketika orang lain merasa mudah mengakses kita, baik melalui media sosial, email, atau pertemuan langsung, mereka akan merasa dihargai dan lebih terhubung. Sebaliknya, jika kita tampak sulit dijangkau, orang mungkin merasa ragu untuk berkomunikasi, bahkan jika mereka sebenarnya ingin belajar atau berdiskusi lebih lanjut. Keterbukaan bukan hanya soal waktu atau ketersediaan, tetapi juga sikap kita yang bersedia mendengarkan, memahami perspektif orang lain, dan memberikan respons yang positif. Inilah yang membuat orang lain merasa diterima dan dihargai dalam setiap interaksi. Dengan menjadi terbuka dan mudah dihubungi, kita bisa lebih memahami kebutuhan audiens kita. Kita akan tahu apa yang mereka inginkan, pertanyaan apa yang mereka miliki, dan bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih kepada mereka. Ini bukan hanya membangun hubungan, tetapi juga membangun kepercayaan yang kuat. Jadi, mari kita mulai membuka diri, menjadi lebih mudah dijangkau, dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan audiens kita. 5. Fokus pada solusi, bukan masalah. Saat berbicara di depan publik atau menyampaikan ide, penting bagi kita untuk tidak hanya menyoroti masalah yang ada, tetapi juga menawarkan solusi. Kritik tanpa memberikan jalan keluar hanya akan membuat pendengar merasa terbebani atau tidak mendapatkan manfaat. Orang lebih menghargai ketika kita datang dengan sikap proaktif, menunjukkan arah yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya mempermasalahkannya. Saat kita fokus pada solusi, kita tidak hanya membantu orang lain memahami situasi yang dihadapi, tetapi juga memberi mereka harapan dan alat untuk menghadapi tantangan. Ini adalah cara untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kita bukan hanya kritikus, tetapi seseorang yang peduli dan siap membantu. Jadi, saat berbicara, pastikan untuk selalu menawarkan langkah konkret yang dapat membantu audiens mengatasi masalah mereka. 6. Belajar dari kesalahan. Sebuah prinsip yang diajarkan oleh Cicero, di mana kesalahan dilihat sebagai bagian penting dari proses belajar. Banyak dari kita mungkin merasa takut atau malu ketika melakukan kesalahan. Namun sebenarnya kesalahan adalah guru terbaik. Kesalahan memberi kita pelajaran berharga yang tidak bisa kita dapatkan hanya dari teori atau pengalaman orang lain. Saat kita berani mengakui kesalahan, kita sedang membuka pintu untuk tumbuh dan berkembang. Cicero mengingatkan bahwa orang yang tidak pernah salah berarti tidak pernah mencoba sesuatu yang baru atau tidak pernah belajar. Kesalahan adalah tanda bahwa kita sedang berusaha, dan justru dari kegagalan itulah kita belajar cara untuk tidak mengulanginya. Menghindari kesalahan bukanlah tujuan, tetapi bagaimana kita merespon kesalahan tersebut yang lebih penting. Orang yang bijak akan menggunakan kesalahan sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk menjadi lebih baik di masa depan. Lebih dari itu, mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Ketika kita bisa dengan rendah hati mengakui bahwa kita salah atau tidak tahu, itu menunjukkan bahwa kita terbuka terhadap pembelajaran dan perbaikan diri. Ini adalah sikap yang tidak hanya akan membuat kita lebih dihargai oleh orang lain, tetapi juga membuat kita lebih kuat secara pribadi. Jadi, jangan takut salah, karena dari situlah kita belajar menjadi lebih baik setiap harinya. 7. Hindari kata-kata yang tidak perlu. Saat menyampaikan ide atau berbicara di depan publik, penting bagi kita untuk berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Kata-kata yang berlebihan tidak hanya membingungkan, tetapi juga mengaburkan pesan utama yang ingin kita sampaikan. Ingat, semakin sederhana dan langsung, semakin mudah orang lain menangkap dan memahami maksud kita. Jika pesan kita bisa disampaikan dalam 3 kalimat, tidak perlu memanjangkannya menjadi 10. Fokuslah pada inti dari apa yang ingin kita katakan, dan hindari mengulang-ulang hal yang sama. Dengan berbicara secara efisien, kita tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu pendengar untuk lebih fokus dan mendapatkan manfaat maksimal dari apa yang kita sampaikan.
8. Keheningan juga penting. Dalam filosofi kuno, terutama yang diajarkan oleh Cicero, keheningan bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi juga menjadi salah satu strategi komunikasi paling kuat. Cicero percaya bahwa dalam keheningan, ada ruang untuk refleksi, untuk berpikir lebih dalam, dan bahkan untuk menunjukkan kebijaksanaan. Terkadang, kita merasa perlu untuk selalu merespons segala sesuatu dengan cepat. Di media sosial, dalam percakapan sehari-hari, atau bahkan dalam rapat penting, kata-kata sering dianggap sebagai alat utama untuk mengekspresikan diri. Namun, Cicero mengingatkan kita bahwa diam dapat menjadi lebih berbobot daripada kata-kata. Dalam momen keheningan, kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri dan orang lain untuk benar-benar memahami situasi, mendengarkan dengan hati-hati, dan merespons dengan lebih bijak. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan argumen atau perdebatan. Kadang-kadang, keheningan adalah jawaban terbaik. Dengan berlatih keheningan, kita bisa menciptakan ruang untuk ketenangan batin, refleksi yang lebih mendalam, dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Cicero mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu ada dalam kata-kata, tetapi dalam kemampuan untuk mendengarkan dan merenung dalam diam. 9. Mengajak orang, kunci kemenangan. Menurut Cicero, kemenangan dalam berbicara bukan hanya soal berargumen atau menyampaikan pendapat, tetapi bagaimana kita bisa membujuk dan mengajak orang lain untuk berpikir, bergerak, dan bertindak. Inilah inti dari retorika yang sukses, kemampuan untuk menggerakkan hati dan pikiran orang lain melalui kata-kata yang kita sampaikan. Kemenangan sejati terjadi ketika pesan kita tidak hanya didengar, tetapi juga menginspirasi perubahan nyata dalam tindakan orang lain. Bukan hanya sekadar berbicara, tetapi membangun koneksi yang membuat orang merasa termotivasi untuk bertindak. Inilah yang membedakan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk menciptakan dampak yang nyata melalui ajakan dan persuasi yang bijak. Strategi dari Cicero yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Retorika bukan hanya seni berbicara, tetapi juga seni untuk menyentuh hati dan menggerakkan orang lain. Jangan lupa, isi yang mantap, integritas, belajar dari sejarah, dan menyampaikan dengan cara yang tepat adalah kombinasi yang akan membuat kita menjadi pembicara yang dipercaya dan diikuti. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga bermanfaat untuk menjadi pribadi yang lebih baik.